Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada bidang akademis yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan webinar ini. Sebentar saya share dulu ya. Peran orang percaya dalam misi Allah. Oh iya. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke poin B. Di atasnya adalah pengantar poin A. Di poin B, dua pengertian yang harus dijelaskan dalam makalah pembahasan makalah ini adalah pengertian orang percaya dan pengertian misi Allah. Yang pertama adalah pengertian orang percaya. Siapakah orang percaya? Untuk memahami siapa itu orang percaya, terlebih dahulu mendefinisikan kata percaya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata percaya bila dihubungkan dengan Allah seperti dalam Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan. Kemudian Mazmur 37 ayat 5, percayalah kepadanya. Dalam teks bahasa Ibrani menggunakan kata aman. Istilah aman dapat diartikan keadaan yang benar dan dapat diandalkan. Kata aman sering digunakan untuk menyatakan rasa percaya kepada Allah dan kebenarannya, serta percaya kepada firman-Nya. Mazmur 119 ayat 42. Istilah lain yang sering dipakai dalam teks Ibrani untuk menyatakan percaya adalah kata bata. Seperti dalam Mazmur 61 ayat 1, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Istilah bata berarti percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Jadi percaya dalam konsep Perjanjian Lama berarti berharap serta mengandalkan Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Sedangkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata percaya bila dihubungkan dengan Allah selalu menggambarkan relasi antara seorang atau umat dengan Allah. Kata percaya dalam teks Yunani memakai istilah aposteo, memakai istilah pisteo. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, adalah bentuk kata kerja dari kata dasar pistis, artinya iman. Sedangkan iman dalam pengertian umum adalah sikap yang di dalamnya seorang melepaskan andalan kepada segala usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan, kemudian sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus dan mengharapkan hanya dari Dia dapat beroleh keselamatan. Sehingga percaya, seperti disebutkan dalam Alkitab, bila dihubungkan dengan Tuhan berarti sikap seseorang percaya hanya kepada Tuhan saja, hanya mengandalkan dan mengharapkan Tuhan atas segalanya, juga untuk beroleh keselamatan. Orang percaya inilah yang dimandatkan Yesus melaksanakan misinya. Kemudian poin yang kedua, pengertian misi Allah. Melaksanakan misi Allah adalah tanggung jawab yang diamanatkan Yesus untuk memahami apa itu misi Allah, maka perlu memahami istilah misi terlebih dahulu. Istilah misi berasal dari bahasa Latin mitio atau missio. Adalah padanan kata dasar bahasa Yunani apostelo, artinya mengutus atau mengirim. Menurut Edmund Woga, kata mitio adalah bentuk substantif dari kata kerja mitere, yang mempunyai beberapa pengertian dasar, yaitu membuang, menembak, mengirim, mengutus, melepaskan pergi, mengambil, menyadap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa misi adalah hal yang berhubungan dengan kegiatan utus-mengutus. Pengertian misi sehubungan dengan misi Allah dapat berarti pengutusan Tuhan. Sebab misi sejatinya beranjak dari hati Allah ke dalam dunia. Saya ulangi. Sebab misi sejatinya beranjak dari hati Allah ke dalam atau bagi dunia ciptaannya. Misi adalah rencana pengutusan Allah atau sering disebut missio Dei yang kekal untuk membawa salum kepada manusia dan segenap ciptaannya. Berangkat dari pengertian misi,
yakni sebagai pengutusan, muncul dua istilah yaitu missio Dei atau misi Allah dan missio Christi atau misi Kristus. Missio Dei artinya penyataan diri Allah sebagai Dia yang mengasihi dunia, keterlibatan Allah di dalam dan dengan dunia bahwa Allah ada untuk manusia dan dunia ini. Sedangkan missio Christi artinya Kristus diutus ke dunia dan Kristus mengutus murid-muridnya. Bandingkan Yohanes 20 ayat 21. Ya, Yohanes 20 ayat 21. Jadi misi Allah adalah kehendak Allah mewujudkan salom bagi dunia. Allah berkehendak menyelamatkan dunia dan segala isinya yang dikuasai dosa, diungkapkan melalui keseluruhan pekerjaannya. Kepedulian Allah terhadap manusia dan segala ciptaannya diwujudkan dengan cara mengutus Yesus Kristus untuk keselamatan dunia, dan Kristus mengutus gerejanya bagi dunia. Kemudian poin C, urgensi melaksanakan misi Allah. Allah dari semula menghendaki kesejahteraan umat manusia. Namun Alkitab mengisyaratkan bahwa manusia pertama melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan, Kejadian 3. Pelanggaran manusia terhadap ketetapan atau hukum Tuhan adalah dosa. Sehubungan dengan keadaan manusia yang dikuasai dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, serta kehilangan harapan. Manusia membutuhkan juru selamat. Allah yang kaya dengan kasih dan rahmat telah merencanakan penyelamatan manusia dari dosa, atau missio Dei, seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mewujudkan rencana penyelamatan Allah bagi seisi dunia, Allah mengutus Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Matius 1 ayat 18-21, Lukas 1 26-38. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia dalam wujud Yesus, dalam wujud manusia atau Yesus Kristus, hadir membawa misi kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan umat dari dosa. Markus 1 ayat 14 ayat 15. Kristus hadir dengan misi, saya ulangi, Kristus hadir dengan misi menghadirkan salom di tengah-tengah dunia ini. Karya terbesar dikerjakan Kristus adalah mati di salib agar manusia mendapat pengampunan dosa. Karya pengampunan Kristus atas dosa manusia akan dialami setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Ini adalah berita penting bagi umat manusia. Berita ini diwartakan orang percaya di tengah-tengah dunia seperti dimandatkan Yesus kepadanya. Matius 28, saya ulangi, seperti dimandatkan Yesus kepada gerejanya. Matius 28 ayat 19-20, Markus 16-15 ayat 16. Mana balik na mohaga mo rin, berarti tetap mohaga wesi. Jadi urgensi melaksanakan misi Allah, kehendak Allah bagi gereja agar mewartakan kabar baik kepadanya tentang kasih dan pengampunan Kristus. Gereja mewartakan manusia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus demi pengampun atas dosa-dosanya dan mengalami salom. Lah, itu online. Ibu yang yang masih mikrofonnya untuk bisa dimatikan ya Bu, supaya fokus penyampaian narasumber. Kasih. Baik, lagi ya. Poin D sekarang, peran dan tanggung jawab orang percaya dalam misi Allah. Beberapa tanggung jawab melakukan misi Allah yang dapat dilakukan orang percaya
dapat dipresentasikan seperti disebutkan juga oleh Foni Tai, yaitu going atau pergi, sending, mengutus atau mengirim, mobilisasi atau fasilitator, menjadi fasilitator, kemudian praying, berdoa. Yang pertama, going. Pergi melaksanakan amanat misi seperti dijelaskan oleh Lumintang, berarti mengabarkan Injil, serta melakukan pelayanan sosial dan kemanusiaan. Mengabarkan Injil dilakukan pada Injil, baik di dalam budaya yang sama maupun budaya. Injil dapat diberikan Injil langsung, Kisah Para Rasul 14, maupun melalui kesaksian hidup sang pengabar Injil di tengah-tengah masyarakat. Roma 12 ayat 2, 1 Timotius 4 ayat 12. Sedangkan pelayanan sosial dan kemanusiaan melalui pelayanan diakonia gereja secara bersinambung, pendidikan, lembaga pendidikan umum, cerdaskan sakit, mendirikan lembaga bantuan hukum demi keadilan dalam masyarakat, mendirikan panti asuhannya, tingkat Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, sending, mengutus atau mengirim. Peran berikutnya dapat lakukan si Allah adalah mengutus utusan Injil untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai gereja, memberi motivasi, merekrut para utusan Injil dan mempersiapkan utusan Injil dalam wadah seperti badan misi. Pengutusan misionari, hubungan dari pengutus harus bertanggung jawab dengan kebutuhan dan kelengkapan pelayanan misionari. Jojo Mansano mengatakan, gereja harus mengutus misionaris dengan dukungan praktis. Hal ini meliputi dukungan keuangan, perhatian pribadi. Gereja hendaknya juga melihat apakah kebutuhan mendasar dan kebutuhan jasmani misionaris telah tercukupi. Hal ini meliputi makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, transportasi, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Gereja bertanggung jawab mengutus misionari untuk mengabarkan Injil, tetapi juga bertanggung jawab atas kebutuhan kehidupannya. Kemudian poin 3, mobilizing. Salah satu peran gereja melaksanakan amanat agung adalah melakukan mobilisasi. Yang dimaksud dengan mobilisasi dalam konteks ini adalah menggalang partisipasi segenap umat Tuhan mendukung pelayanan misionari. Gereja dapat melakukan mobilisasi seperti dikatakan Tai. Peran mobiliser dapat berpartisipasi menuntaskan amanat agung dengan cara menggugah orang-orang Kristen lainnya untuk aktif terlibat dalam penjangkauan dunia. Memotivasi gereja dengan cara menyodorkan fakta-fakta tentang kurangnya penjangkauan pada suku-suku terabaikan, berjejaring dengan lembaga lain. Senada dengan Tai, hal yang dapat dilakukan gereja seperti dikatakan Yuniarti adalah bekerja sama dengan lembaga gereja melakukan penggalangan dana dengan membuat ibadah misi, memotivasi warga gereja membuat tabungan atau celengan misi di rumah masing-masing. Dan upaya lainnya yang berdampak dukungan bagi pelayanan misi. Segenap orang percaya dimobilisasi agar turut mendukung secara aktif dengan materi. Kemudian pokok yang keempat, praying, berdoa. Peran berikut dilakukan gereja melaksanakan pekabaran Injil adalah berdoa, yakni mendoakan utusan Injil. Berdoa menyatakan kita bersekutu dan bercakap-cakap dengan Allah, menyampaikan permohonan dan pujian kepada Tuhan. Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati kita sedang mengharapkan belas kasihan Allah.
Orang percaya sesuai hak sebagai umat Allah berdoa bagi mereka yang berada di ladang misi. Doa umat Tuhan bagi pelayanan misionari sangat penting karena menyatakan kebergantungan kepada kuasa Tuhan. Berdoa dapat dilakukan dengan membentuk kelompok doa misi, kemudian dalam doa syafaat di gereja dan doa syafaat pribadi. Berdoa mengharapkan kekuatan dan belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Sehingga dengan berani dan dengan hikmat dari Tuhan, misionari mengabarkan Injil. Allah berkenan meneguhkan pewartaan mereka dengan dinyatakannya tanda-tanda kebesarannya dalam pelayanan misionari. Kemudian kesimpulan. Kejadian 3 menjelaskan bahwa manusia jatuh dalam dosa, yakni melanggar hukum dan ketetapan Allah. Dosa berakibat fatal bagi manusia dan keturunannya, sehingga manusia menjadi rusak di hadapan Allah. Manusia dan keturunannya dikutuk Allah dan berada dalam murka Allah. Dalam keadaan rusak, manusia menjalani hidup di dunia ini dan tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Allah yang kaya dengan kasih dan rahmat merencanakan pemulihan manusia dan segenap ciptaannya. Allah mengutus Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini dan mati salib. Karya Kristus di salib mengampuni dosa manusia sekaligus memulihkan relasi dengan Allah. Tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami pengampunan atas dosanya, serta mengalami pemulihan relasi dengan Allah. Ini adalah berita penting bagi segenap umat manusia. Penyelamatan Allah atas manusia berdosa yang berpusat pada karya Kristus di salib adalah misi Allah bagi segenap manusia dan dunia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan disebut orang percaya atau umat Tuhan. Orang percaya dipanggil dan dimandatkan oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar kasih Allah dan pengampunan Allah bagi umat manusia dan dunia ini. Beberapa tanggung jawab melaksanakan misi Allah yang dapat dilakukan orang percaya seperti going, sending, mobilizing, dan praying. Baik, demikian pembahasan penyampaian webinar ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.